Yesus kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di KCCC Live Streaming pada hari ini. Dan kasih karunia Kristus melimpah bagi kita semua. Saya percaya setiap kita pasti diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga sebentar akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus serta minyak sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi, sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dimuliakan. Dan saat ini juga masih ada waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa membagikan link ini kepada sebanyak-banyaknya orang, agar bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati, tapi banyak orang juga menerima berkat melalui kabar baik yang akan diberitakan pada hari ini. Puji Tuhan. Dan saat ini sama-sama kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama, dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan kepada akhirnya. Engkau yang mengurapi Pastor Mesak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataannya penuh kuasa, memberkati setiap kami, membangkitkan iman percaya kami. Dan kami tetap percaya sekalipun ada masa sulit di depan kami, kami tahu pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Dan inilah penyembahan kami. Kami bawa tubuh kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Dan Roh-Mu sendiri yang mengurapi setiap kami. Roh Kudus yang kuasai setiap hati dan pikiran kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Biar kami menyembah. Mari bersama-sama naikkan pujian kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa kami lukiskan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Biar kami tinggikan Engkau Yesus. Ku tinggikan
kasih Yesus. Roh-Mu ada dalam kami, Roh-Mu menyertai kami, Roh-Mu tinggal dalam kami, tangan-Mu menuntun hidup kami. Tak pernah Kau biarkan kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mulia. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu. Kami percaya, sekalipun kami belum melihatnya, sekalipun kami belum merasakan, tapi kami percaya bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti atas setiap kami. Pekerjaan-Mu terus bekerja bagi setiap kami, memulihkan setiap kami, memberkati setiap kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Ini kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, memuji, menyembah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari boleh berikan tepuk tangan bagi Dia. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua yang membutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur jika kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Kami tahu bahwa semuanya karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah melalui live streaming pada hari ini Bapa. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja. Walaupun kami harus di rumah, tapi kami tahu Tuhan Kau tidak pernah tinggal diam. Kau bekerja membela setiap pribadi kami. Dan biarlah di kesempatan yang indah di hari ini Tuhan, berkati kami dengan kebenaran-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kebenaran-Mu adalah kemerdekaan buat setiap pribadi kami. Kami rindu Tuhan kabar baik yang daripada-Mu yang akan melegakan setiap pribadi kami. Maka hari ini Roh Kudus Kau bekerja, menjamah setiap hati dimanapun kami berada, dimanapun umat-umat-Mu mendengar berita ini Tuhan. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan apapun masalah yang dihadapi, Tuhan berikan kemenangan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Pimpin pemberitaan kabar baik ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saudara, dan di tengah-tengah suasana dan apapun yang sedang saudara hadapi, Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk membawa kabar baik buat setiap pribadi kita. Katakan kabar baik. Kabar baik yang saudara dengar artinya kalau saudara mendengar kabar baik tidak pernah memberikan kesusahan. Kabar baik tidak akan pernah membuat kita bersedih. Justru kalau saudara mendengar kabar baik itu akan memberikan sukacita dan damai sejahtera buat kita. Maka hari ini ada kabar baik buat saudara, dan biarlah saudara diberkati. Boleh tengok kiri kanannya sambil bilang keluargamu yang ada di kiri kananmu, katakan kamu orang yang paling berbahagia. Haleluya, puji Tuhan. Judul tema kita hari ini adalah bersukacita menghadapi akhir zaman. Suatu hal yang rasanya agak aneh, bersukacita di akhir zaman. Gimana caranya? Tapi kita akan lihat rahasianya di ayat yang akan kita buka hari ini di dalam 1 Petrus 1 atau surat Petrus yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-9. Surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian atau siapapun yang mendengar, saudara bisa lihat di screen, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Bapa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. Di ayat yang ke-6 di situ dikatakan bergembiralah akan hal itu. Katakan bergembiralah. Yang lucunya ayat ini dikatakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di mana? Kalau saudara lihat di ayat 5-nya ada kata akhir zaman. Kita menantikan keselamatan pada akhir zaman. Bagaimana mungkin bersukacita di akhir zaman? Karena sesungguhnya kalau saudara baca di ayat-ayat di Alkitab, akhir zaman ujung-ujungnya tidak akan pernah menjadi baik. Justru langit dan bumi ini akan berlalu. Kekacauan akan makin parah, perang akan terjadi di mana-mana. Dan sesuatu yang sangat mengerikan akan terjadi. Dan begitu banyak berita akhir zaman diberitakan, menakutkan, mengerikan buat banyak orang. Bahkan dikatakan di sini, di akhir zaman akan ada banyak pencobaan yang membuat kita berduka cita.
Mungkin saudara sedang merasakan apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Mungkin saudara sedang dalam keadaan berduka cita atau banyak pencobaan yang sedang saudara hadapi. Bahkan kalau kita mungkin melihat suasana yang sedang terjadi di bangsa ini, bahkan di seluruh dunia, orang ada di dalam masa pencobaan. Dan semuanya di dalam keadaan yang sedang bersedih, berduka cita, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan banyak hal di dalam kehidupan. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu, Tuhan katakan bergembiralah. Agak aneh rasanya. Apa yang menjadi alasan kita bergembira, padahal pencobaan tidak pernah memberikan kegembiraan. Pencobaan tidak pernah memberikan sukacita. Pencobaan yang ada memberikan kita duka cita. Pencobaan ada memberikan kita ketakutan, kekhawatiran. Bahkan pencobaan membuat kita menjadi lemah. Tapi Tuhan mau kasih tahu, pencobaan tidak pernah dari Tuhan. Pencobaan berasal dari si jahat. Tapi pencobaan diizinkan terjadi di dalam kehidupan. Tapi Tuhan mau katakan di sini di ayat 6 sekali lagi dikatakan bergembiralah akan hal itu. Katakan bergembira akan hal itu. Hal itu bukan tentang pencobaan. Hal itu yang dimaksud bukan tentang akhir zaman. Saudara tidak bisa bersukacita pada akhir zaman ini. Saudara tidak bisa bersukacita tentang pencobaan yang dihadapi. Tapi ada hal yang Tuhan mau saudara pandang. Yang saudara lihat. Yang saudara pahami, yang saudara nikmati. Karena itu yang akan membuat saudara bisa bersukacita. Bahkan kata bergembira di sini, ini menggunakan suatu kata great joy. Artinya sukacitanya itu sampai melompat. Benar-benar harus bergembira seperti orang yang berjingkrak-jingkrak. Karena ada sesuatu yang Tuhan kasih buat kita. Ada 3 hal di sini akan saya bagikan buat saudara, yang akan membuat saudara bisa bergembira di tengah-tengah situasi yang sedang saudara hadapi. Yang pertama, ini yang Tuhan mau saudara pahami. Di ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 3 dan keempat. Saudara bisa lihat di screen dikatakan. Terpujilah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara dan saya, kita sudah merayakan yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah merayakan pengorbanan Yesus Kristus dan dia telah menang, dia telah bangkit. Dia mau kasih tahu kebangkitannya membuat saudara dan saya hari ini mempunyai kehidupan yang baru. Makanya menggunakan kata dilahirkan. Dilahirkan itu artinya saudara menjadi ciptaan yang baru. Memiliki kehidupan yang baru yang berbeda dari dunia ini. Saudara tidak sama dengan dunia ini. Itu sebabnya saudara tidak bisa dipengaruhi dengan dunia ini. Dan sebagai manusia yang baru dikatakan saudara menerima suatu bagian. Bahasa aslinya menggunakan kata saudara punya warisan. Saudara dapat warisan. Saudara sejak kelahiranmu saudara sudah punya warisan dari Bapa di sorga. Dan warisan yang dimaksud ini kalau saudara tadi sudah baca di ayat 9 dikatakan tentang keselamatan. Saudara punya jaminan bahwa saudara walaupun dunia digonjang-ganjing, walaupun dunia ada di dalam pencobaan yang begitu luar biasa, tapi saudara dan saya punya jaminan, saudara punya warisan, dan warisan yang saudara terima adalah keselamatan, dan keselamatan yang saudara terima di sini dikatakan tidak dapat binasa. Kata tidak dapat binasa dengan kata lain, kekal. Nggak akan pernah bisa hilang. Kemudian dikatakan tidak dapat cemar. Kata tidak dapat cemar itu lebih tepatnya menggunakan kata tidak dapat pudar. Kalau saudara pernah lihat cat pudar itu artinya catnya jadi hilang. Nah Tuhan mau bilang apa yang saudara terima itu nggak bisa pudar. Bahasa lainnya nggak bisa hilang. Apa yang sudah dikasih kepadamu itu nggak bisa direbut oleh siapapun. Bahkan dikatakan tidak dapat layu. Tidak dapat layu, atau di dalam pemahamannya tidak terkontaminasi. Nggak akan bisa dirusakkan oleh apapun. Artinya saudara sekarang, kenapa Tuhan mau saudara bersuka cita? Saudara punya bagian yang luar biasa. Pencobaan ini tidak boleh membuat saudara menjadi susah. Tantangan yang sedang dihadapi tidak bisa membuat saudara harus menjadi bimbang dan khawatir lagi harusnya. Kenapa? Karena ada jaminan yang luar biasa. Keselamatan ini dicari oleh semua bangsa. Karena di akhir daripada kehidupan nanti, yang dibutuhkan adalah kehidupan yang kekal. Semua orang mencari itu, berusaha berbuat baik untuk mendapatkan itu. Tapi anugerah buat saudara dan saya, saudara diwariskan. Warisannya bukan karena saudara hebat, bukan saudara
luar biasa, tapi karena Yesus sudah berkorban buat kita. Bahkan kita sudah merayakan dia sudah bangkit dan menang untuk memberikan kita suatu kepastian dan pengharapan. Saudara tidak perlu bimbang lagi dan saudara tidak perlu takut lagi. Karena hari ini engkau dan seluruh keluargamu sudah diberikan warisan atau jaminan bahwa engkau telah menerima keselamatan yang tidak mungkin hilang, tidak akan binasa, dan tidak akan bisa dikontaminasi oleh apapun. Bahkan dosa tidak berkuasa lagi atas kita semua orang-orangnya yang percaya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya hari ini saudara memahami ada suatu jaminan kepastian itu yang membuat kita bisa berloncat-loncat, kita bisa bersuka cita, kita bisa melompat. Karena anugerah yang besar itu. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan melalui Petrus, bergembiralah. Pencobaan ini tidak boleh mengganggu saudara. Tantangan ini tidak boleh mengganggu saudara. Karena itu bukan berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan adalah jaminan. Inilah yang saudara miliki. Ini yang membuat saudara harusnya bisa tidur nyenyak hari ini. Saudara tidak perlu ragu dengan apa yang akan terjadi besok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Esok ada kesusahannya sendiri. Tapi buat saudara dan saya punya masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Itu yang pertama. Itu alasannya kenapa Tuhan mau saudara bergembira. Orang lain cari susah, saudara dapat karena anugerah. Saudara menerimanya karena kasih Tuhan yang besar buat kita semua. Karena saudara mau percaya. Yang kedua, apa alasannya? Surat ini mengatakan bergembiralah di tengah-tengah pencobaan. Bergembiralah di akhir zaman ini. Karena yang kedua, dikatakan di ayatnya yang kelima, coba kita lihat di screen, ayat yang kelima dikatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Bapa karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kedua, saudara dan saya dipelihara. Dan di situ dikatakan dalam bahasa lainnya, lebih tepatnya dikatakan di-guard, dijaga. Saudara tidak menjaga dengan kekuatanmu sendiri. Yang jaga adalah kekuatannya Bapa, the power of God. Kekuatannya Tuhan jagain saudara. Bagaimana mungkin ada musuh bisa menjamah saudara? Bagaimana mungkin dunia ini bisa mengalahkan saudara? Bagaimana mungkin yang bukan berasal daripada Tuhan bisa mengalahkan saudara? Rasanya nggak mungkin. Tuhan katakan kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu, engkau harus bergembira karena Bapamu yang di sorga memeliharamu, menjagamu dengan kekuatannya sendiri. Supaya hari ini kita mau mengimani. Karena kalau dia yang menjaga, kita doa, virus tidak berkuasa atas keluarga kita. Kita doa, kemiskinan, kebangkrutan tidak bisa menembus kehidupan kita. Kita doa, di tengah-tengah masa kelaparan kita percaya kita akan diberkati di dalam Kristus Yesus. Amin. Supaya hari ini saudara benar-benar bisa bersuka cita dan bergembira. Tuhan mau kasih tahu, ini jaminannya. Dia yang jagain saudara. Bahkan saudara gak perlu takut. Banyak orang berpikir nanti gimana di akhir zaman kita harus mempersiapkan kedatangan Yesus. Justru yang namanya mempersiapkan kedatangan Yesus itu kan itu sama seperti seorang mempelai yang menyambut, mempelai wanita atau mempelai pria menyambut pasangannya. Kalau udah mau nikah, pengennya gak mau diundur. Pengennya cepet-cepet ketemu. Nah, tapi lucunya orang-orang percaya begitu bilang Tuhan mau datang langsung, Tuhan mau datang, aduh aku belum siap. Padahal harusnya kalau Tuhan datang itu artinya kita siap-siap menjadi satu dengan dia. Itu artinya dia mau jemput kita untuk bersatu dengan dia selama-lamanya. Itu sebabnya Tuhan mau kita memahami hari ini. Justru di akhir zaman ini waktunya semakin dekat. Tuhan mau engkau mengerti bahwa engkau tetap ada di dalam pemeliharaannya dia. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia tidak akan pernah membiarkanmu. Bahkan firman-Nya berkata, sekali-kali, sedetik pun aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kalau Tuhan yang jaga saudara, kalau kekuatannya yang jaga saudara, jangan pernah ragu. Artinya tidak ada satupun kuasa manapun, kekuatan manapun. Bahkan Roma mengatakan tidak ada maut, hidup, pemerintah, kekuasaan yang ada di atas maupun yang di bawah dapat memisahkanmu dari kasih Bapa di dalam Kristus
Yesus. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan katakan bergembiralah. Karena engkau dipagari oleh Bapa. Engkau dijaga dengan kekuatannya Bapa. Apa yang mau engkau takutkan? Dan yang terakhir, yang ketiga. Apa alasannya Tuhan mau saudara hari ini bergembira? Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah-tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan. Di tengah-tengah situasi di mana saudara menghadapi pencobaan yang mengerikan. Tapi Tuhan katakan bergembiralah. Kenapa? Di ayatnya yang ke-7. Kita lihat ayatnya yang ke-7. Dan ini sebagai penutup dan biarlah saudara diberkati hari ini. Dikatakan begini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi tujuannya ketika Tuhan izinkan, pencobaan bukan dari Tuhan. Tapi kalau saudara ada di dalam dunia ini, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupanmu. Tapi buat orang yang percaya, ketahuilah, pencobaan bukan untuk menyusahkanmu. Tapi pencobaan diizinkan untuk memuliakanmu. Pencobaan ditujukan untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman yang ditaruh kepadamu, Tuhan tahu itu murni. Tapi perlu dibuktikan. Itu sebabnya sama seperti kalau saudara pernah tahu ada mobil-mobil mewah untuk membuktikan bahwa mobil itu teruji keamanannya. Gak ada cara lain, harus ditabrakin. Supaya terbukti tingkat keamanannya terjamin. Itu sama seperti kalau saudara pernah lihat di depan rumah saudara ada yang jualan ember tahan banting. Dan kemudian untuk membuktikan ember itu tahan banting, dia harus banting-banting embernya. Tujuannya apa? Dia mau membuktikan apa yang diomongin terbukti. Nah Tuhan mau kasih tahu, di dalammu ada iman yang tidak bisa digoncang. Itu sebabnya untuk membuktikan apa yang ada di dalam saudara, dia izinkan tantangan terjadi. Tapi ketahuilah, tujuannya saudara pasti dimuliakan. Saudara pasti menang. Saudara pasti lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Tuhan mau saudara tidak perlu takut dengan semua keadaan apapun yang sedang terjadi. Tuhan mau engkau bergembiralah karena engkau bukan berjalan sendiri. Tapi dia menyertaimu sampai kesudahan zaman. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya hari ini saudara bergembira. Saya bergembira, saya bersuka cita. Ketika saya memahami kebenaran ini. Tuhan mau hari ini saudara mengerti. Tuhan mau hal ini saudara bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Saudara punya warisan yang luar biasa. Saudara di luar sana banyak orang cari untuk kehidupan yang cuma untuk sehari. Aku besok makan apa, untuk bertahan hidup. Tapi saudara dan saya bukan hidup untuk dunia ini. Saudara diberikan kehidupan untuk menerima kehidupan yang kekal. Dan tidak bisa binasa sampai selama-lamanya. Dan kehidupanmu dijaga oleh Bapa. Artinya, apapun yang terjadi, saudara tidak mungkin terhilang. Apapun yang terjadi, saudara tetap miliknya Bapa sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir tadi, ketahuilah, apapun yang terjadi, dia mau memuliakanmu. Dia tidak akan pernah menyakitimu. Dia tidak pernah bertujuan untuk menyusahkan saudara dan saya. Tapi dia bertujuan agar saudara dimuliakan. Melalui imanmu, nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Biarlah saudara hari ini dimanapun kau berada. Kau bangkit, jangan takut lagi. Jangan khawatir lagi. Pencobaan yang terjadi, hadapi. Tidak usah lari. Karena saudara sudah didesain untuk menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Diberkatilah kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, hamba terbatas untuk menyampaikan kabar baik ini. Hamba berdoa Roh Kudus Kau yang menjamah setiap hati. Firman-Mu berkata bergembiralah. Mungkin hati kami sedang susah hari ini, mungkin hati kami sedang gelisah hari ini. Sedang gundah gulana hari ini karena begitu banyak tantangan yang sedang terjadi. Tapi hari ini kabar baik datang kepada kami. Kau berkata bahwa kami punya warisan. Kami punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Yaitu jaminan kehidupan yang kekal, keselamatan. Karena kami tahu tujuan hidup kami sesungguhnya bukan di dalam dunia ini. Dunia ini boleh gonjang-ganjing. Tapi kami punya bagian di dalam kerajaan sorga. Untuk kehidupan yang abadi sampai selama-lama yang tidak bisa rusak oleh apapun. Bahkan
Tantangan dalam dunia ini tidak bisa memisahkan kami dari kasih Bapa. Bahkan Kau berjanji, Engkau menjaga kami dengan kekuatan-Mu. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu kami pasti terjaga, kami pasti terlindungi. Karena kami tahu kekuatan-Mu lebih besar daripada siapapun dan apapun. Itu sebabnya bahkan kuasa-kuasa, penghulu-penghulu di udara tertinggi pun tidak bisa menjamah kami. Karena kami tahu Tuhan kami dikasihi. Itu sebabnya biarlah di masa-masa ini Tuhan, ajar kami untuk bertumbuh di dalam iman. Dan biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, hamba terbatas, Roh Kudus Kau yang menyelesaikan dan menyempurnakan apa yang disampaikan hari ini. Dan biarlah kasih karunia-Mu menyertai dan menjaga, memelihara setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita semua telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Boleh katakan kanan kirimu, katakan Tuhan baik, Tuhan mengasihimu. Dan saat ini kita sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan curahkan roh-Mu, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu mendapatkan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Amin. Tuhan curahkan roh-Mu, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ke hari ini, apa yang saudara akan lakukan bersama-sama ini bukan ritual. Ini bukan simbolis, tapi ini adalah tujuan kita mau mengingat kasih Tuhan. Dia telah berkorban, Dia telah mati, dan Dia telah bangkit untuk memberikan kita kepastian dan pengharapan. Bahwa sekarang saudara dan saya sudah punya keselamatan.
Ini yang membuat kita menjadi kuat dan tidak menjadi lemah menghadapi hari-hari ini. Hidup kita bukan di dunia, tapi kita harus ada di dalam dunia ini untuk melewati semua masa. Tuhan mau kita mengingat selama kita di dunia, ingat kasih-Nya, ingat pengorbanannya, jangan lupakan itu. Itu yang membuat kita tegar menghadapi ancaman apapun, pencobaan apapun, karena kita tahu kita pasti lolos dan kita pasti menang. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara dengan segenap hatimu menerima tubuh dan darah. Kalau saudara tidak punya roti seperti yang kita miliki, saudara bisa ambil roti tawar, saudara bisa ambil minuman yang mengandung rasa sirup anggur, agar kita bisa bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Sebabnya lakukan dengan iman, lakukan dengan percaya. Tuhan bilang perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mengingat kasih-Nya Dia yang tidak pernah putus-putusnya buat kita. Dia mau diingat bahwa Dia mau datang. Dia mau menjemput kita di dalam kemuliaan. Maka hari ini angkat roti saja, terus kepala dengan iman. Mari bersama-sama kita bersyukur. Bapa, kami berterima kasih. Kami menerima anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Kami telah mewarisi suatu kehidupan yang kekal, yang tidak pernah binasa sampai selama-lamanya. Kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bahkan oleh anugerah karya salib Kristus, kami semua telah dibenarkan. Kami telah disucikan, menerima kemuliaan dan disempurnakan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati, kami hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Dan di akhir zaman kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Karena di atas kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Dan kami bersyukur ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Mari bersama-sama kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur. Kami menerima anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang telah ditumpahkan dari atas kayu salib. Kami bersyukur di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kami menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersama dengan keluarga besar kami akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di atas kayu salib semua sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak, boleh angkat minyak saudara. Maka minyak zaitun di tangan kami dikuduskan sebagai tanda kemuliaan, sebagai tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus adalah materai bahwa kami milik kepunyaan Bapa yang tidak akan pernah terhilang sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami jaminan, memberikan kami kekuatan untuk melewati semua tantangan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah minyak zaitun dikuduskan. Saudara bisa oles di dahi, di hidung, dan dimanapun saudara mau oles. Puji Tuhan, kita semua hari ini telah diberkati. Dan saya yakin percaya setiap kita diberkati melalui fellowship live streaming pada hari ini.
Kami percaya Anda juga pasti telah diberkati berkelimpahan dan juga rindu untuk menjadi berkat bagi pelayanan ini. Maka bagi saudara yang rindu untuk menjadi saluran berkat bagi pelayanan ini, saudara bisa mempersembahkan persembahan saudara. Ada nomor-nomor rekening, persembahan ibadah online dan juga perpuluhan. Saudara boleh menabur di sana dan kita percaya apa yang kita tabur tidak akan pernah hilang karena Tuhan gantikan ribuan kali lipat ganda bagi setiap kita. Dan yang berikutnya juga bagi saudara yang rindu untuk didoakan, ada pastor-pastor GCCC yang siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Maka di layar saudara tertera ada nomor-nomor telepon. Saudara bisa catat nomor-nomor telepon tersebut. Dan saudara bisa menghubungi mereka kapan saja, di mana saja. Mereka siap untuk berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan berikutnya kami juga mengundang saudara untuk bisa mengikuti, yaitu berdoa bersama, berdoa Grace Prayer, yang diadakan setiap hari jam 9 malam. Kita juga berdoa buat bangsa kita, negara kita. Kita percaya pemulihan pasti terjadi buat bangsa negara kita. Bahkan Tuhan juga memulihkan setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi-pribadi yang kita doakan bersama-sama. Dan yang terakhir, apabila saudara benar-benar diberkati melalui pelayanan ini, maka kami minta saudara juga bisa bersama-sama berlangganan dalam YouTube ini. Kami mohon saudara bisa menekan tombol berlangganan, bisa menekan tombol subscribe, dan akan ada notifikasi setiap kali akan ada penayangan acara live GCCC ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa untuk fellowship pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bapak kami bersyukur juga setiap pribadi yang telah menabur melalui persembahan online. Tuhan berkati. Setiap rupiah yang mereka tabur dikembalikan lagi berlipat kali ganda. Dan kami doa yaitu acara ini akan menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat setiap rumah tangga selalu bahagia, selalu damai sejahtera, saling kasih, saling setia sampai selama-lamanya. Anak-anak kami semua dipelihara, dipagari, akan punya masa depan yang cemerlang. Bahkan menjadi anak-anak yang kuat melewati masa-masa ini. Menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan berkati apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah kelaparan karena pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak. Kami doa Tuhan berkati pelayanan GCC penuh kemuliaan. Bahkan berkati Pastor Joshua bersama dengan Pastor Elizabeth selalu sehat, diberikan kekuatan. Dan kami doa visi misi yang telah Tuhan taruh di dalam pelayanan ini, Tuhan sendiri akan mengerjakannya, menjadikan kami murid-murid Tuhan Yesus Kristus untuk hidup dalam terang kebenaran dan kasih, yaitu menjadi generasi rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa. Lalu kami berdoa bagi bangsa ini. Berkati bangsa ini Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau berperkara bagi bangsa ini. Berkati Pak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran, para menteri dan juga seluruh staf yang bersama-sama. Tuhan berkati.
berikan kekuatan yang ekstra. Berikan kesehatan senantiasa, hikmat yang daripadamu untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang lebih-lebih akan mengenal dan dibawa kepada keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur siapapun yang hari ini yang sakit sudah sembuh, yang terikat sudah dilepaskan, apapun masalah yang dihadapi, sudah Tuhan berikan jalan keluar. Dan sebelum kami berpisah dari live streaming ini, biarlah Tuhan sendiri akan memberkati setiap pribadi kami. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan dengan bahagia terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menjaga, melindungi, memelihara setiap pribadi kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama katakan, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu mendapatkan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang